Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang pada acara Fintech Talk dengan topik The Key Role of Digital Signature Innovation and Services in Supporting Digital Economy Ecosystem. Yang saya hormati para pembicara dan panelis, Ibu Mira Thoyiba, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo RI, yang saya hormati Ibu Sati Raswanto, CEO FIDA, PT Indonesia Digital Identity, Bapak Rajesh Patil, Head of Territory and Channel Sales Adobe Southeast Asia, Bapak Arif Hatta, Managing Director di Economics, para pembicara hari ini, Bapak Ahmad Taufik, VP Product Management FIDA, Bapak Thomas Lo, Director di Tech Park, Bapak Satrio Wibowo, Sekretaris Indonesia Cyber Security Forum, Bapak Arif Hatta, Managing Editor di The Economics, serta Bapak Diki Wijaya selaku Wakil Sekretaris Jenderal Aftek, para hadirin yang berbahagia. Saya Sofwan Hakim dari Aftek Sekretariat akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelum memulai acara siang hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib webinar. Yang pertama, pastikan koneksi Anda baik dan lancar selama acara berlangsung. Setelah melakukan login dalam webinar ini, Bapak Ibu sebagai peserta, maka video dan suara telah dinonaktifkan. Silakan menulis pertanyaan dalam future Q&A box di bawah layar Bapak Ibu. Pertanyaan akan disampaikan kepada panelis dalam sesi Q&A pada sesi pemaparan dengan panduan moderator. Diharapkan Bapak Ibu dapat menggunakan tata bahasa yang baik dan jelas dalam memberikan pertanyaan kepada panelis. Bapak Ibu yang berbahagia, salah satu inovasi digital yang dibutuhkan dalam dunia usaha saat ini adalah tanda tangan elektronik, khususnya dalam memenuhi otentifikasi dokumen penting. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi persyaratan. Tanda tangan elektronik adalah faktor pendukung utama untuk membangun kepercayaan dalam bertransaksi secara digital. Namun demikian, dalam hal merancang produk tanda tangan elektronik tersebut, tentunya akan ada tantangan-tantangan penting bagi penyedia tanda tangan elektronik maupun bagi pengguna tanda tangan elektronik tersebut. Aftek bekerja sama dengan FIDA pada saat ini menyelenggarakan Fintech Talk dengan tema The Key Role of Digital Signature Innovation and Services in Supporting Digital Economy Ecosystem untuk membahas lebih lanjut tantangan-tantangan tersebut dan potensi kolaborasi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara penyedia tanda tangan elektronik, penyelenggara fintech, serta pemerintah dalam mendukung ekosistem ekonomi digital yang kondusif. Para hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara diskusi siang ini, saya akan mengundang Bapak Diki Wijaya, selaku Wakil Sekretaris Jenderal Aftek, untuk memberikan sambutan dan pembukaan pada acara siang ini. Kepada Bapak Diki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Mira Thoyiba, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Yang saya hormati Chief Executive Officer FIDA, Ibu Sati Raswanto. Yang terhormat Head of Territory and Channel Sales Adobe Southeast Asia, Mr. Rajesh Patil. Yang terhormat Bapak Arif Hatta, Managing Editor di Economics. Yang terhormat para pembicara pada hari ini, VP Product Management FIDA, Bapak Ahmad Taufik, Director Tech Pack, Bapak Thomas Lo, dan Sekretaris Indonesia Cyber Security Forum, Bapak Satrio Wibowo, dan tentunya para peserta Fintech Talk yang berbahagia. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diki Wijaya, Wakil Sekretaris Jenderal 1 Asosiasi Fintech Indonesia atau Aftek. Dan izinkan kami dari perwakilan Aftek untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kesediaan para pembicara untuk ikut serta pada kegiatan hari ini. Asosiasi Fintech Indonesia merupakan asosiasi payung bagi penyelenggara layanan fintech di Indonesia, dan visi kami adalah untuk mendorong inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital. Tentunya misi Aftek sendiri adalah untuk mendukung pencapaian target pemerintah sesuai dengan strategi nasional untuk inklusi keuangan, dengan meningkatkan akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan, yaitu sebesar 90% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, Aftek telah menaungi lebih dari 360 anggota yang merupakan penyelenggara layanan fintech dari berbagai bidang, seperti sistem pembayaran, insurtech, wealth management,
equity crowdfunding, pendanaan bersama, serta inovasi keuangan digital. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, kita semua sudah tahu bahwa pandemi COVID-19 tentunya telah mengubah pola kehidupan, pola berkomunikasi, dan juga cara bekerja masyarakat menjadi lebih memanfaatkan teknologi digital. Perubahan perilaku dan pola kerja kita yang awalnya didominasi oleh tatap muka, kini mungkin sebagian atau bahkan sepenuhnya telah bekerja menjadi dari rumah, atau yang lebih dikenal sebagai work from home. Namun, saat ini dunia sendiri sedang beradaptasi dengan pembatasan mobilitas yang memang diberlakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tapi kita ketahui, di sisi lain, kegiatan bisnis yang mengharuskan penandatanganan untuk persetujuan dan atau autentikasi dokumen terus dibutuhkan. Sehingga tentunya ini adalah kesempatan untuk teknologi tanda tangan elektronik untuk dapat menjadi solusi bagi kebutuhan bisnis, operasional, dan juga transaksi, dengan memberikan jaminan hukum pada dokumen yang ditandatangani. Tanda tangan elektronik sendiri tentunya dapat mengidentifikasi penanda tangan serta memastikan integritas dokumen tersebut. Di samping itu, teknologi tanda tangan elektronik juga dapat menjamin bahwa isi dokumen tidak berubah setelah dikirim, serta dapat mengenkripsi dokumen tersebut sehingga tentunya hanya orang-orang yang memang diperbolehkan untuk membaca dokumen tersebut dapat mengaksesnya. Di sisi lain, muncul juga urgensi untuk membangun dan menumbuhkan kepercayaan di lingkungan ekosistem ekonomi digital. Pemerintah, bisnis, masyarakat, dan juga organisasi lain harus bisa merasa aman dan terlindungi saat melakukan transaksi ataupun aktivitas online. Tanda tangan elektronik tentunya adalah salah satu faktor pendukung utama untuk membangun kepercayaan terhadap ekosistem ekonomi digital tersebut. Oleh karena itu, merancang produk tanda tangan elektronik yang baik menjadi tugas sekaligus tantangan utama bagi penyelenggara tanda tangan elektronik. Aspek-aspek seperti kebutuhan digital ID, sistem interoperabilitas dengan berbagai pihak, baik global maupun domestik ya, memastikan kenyamanan pengguna dan juga kemudahan menggunakannya, serta menjaga terhadap resiko potensi pemalsuan dan lain-lain, semuanya perlu dipertimbangkan. Di samping itu, kita tahu bahwa dibutuhkan kolaborasi yang erat antara penyedia layanan tanda tangan elektronik dan juga regulator, agar kita bisa berbarengan mendorong proses digitalisasi tersebut, serta memberikan layanan yang bisa mempermudah kehidupan masyarakat dan tentunya membantu para pelaku bisnis sambil terus meningkatkan rasa aman dan rasa nyaman. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, untuk membahas hal tersebut lebih lanjut, seperti yang sudah disebut di awal, pada hari ini Aftek bekerja sama dengan FIDA menyelenggarakan Fintech Talk dengan tema The Key Role of Digital Signature Innovation and Services in Supporting Digital Economy Ecosystem. Tentunya para pembicara yang telah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini sangat mumpuni di bidangnya masing-masing. Jadi silahkan kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat berpartisipasi dengan aktif dalam sesi diskusi nanti. Akhir kata, mewakili Asosiasi Fintech Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Diki atas sambutan dan juga pembukaannya. Acara akan dilanjutkan oleh keynote speech yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Sati Raswanto, CEO FIDA. Kepada Ibu Sati, saya persilahkan. Selamat sore semuanya, kepada Ibu Mira Taiba, Sekjen dari Kominfo. Yang terhormat Pak Diki, terima kasih atas pembukaannya Pak Diki selaku Sekjen dari Aftek. Selamat siang kepada Pak Rajesh Patil, Head of Territory and Sales Southeast Asia dari Adobe. Selamat siang para panelis yang ini, Mas Satrio Wibowo dari Indonesia Cybersecurity Forum, Pak Thomas Lo dari TechPack, Pak Arif Hatta yang siang ini sudah menyempatkan diri sebagai moderator dari Economic, serta rekan kerja saya di FIDA, Pak Ahmad Taufik selaku VP dari produk, dan tentunya dari rekan-rekan Aftek yang sudah hari ini menjadi host acara kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung siang ini. Selamat siang, semangat pagi, mudah-mudahan salam sehat untuk kita semua. Senang sekali siang ini ikut
berkontribusi di diskusi siang ini. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Sati, CEO dari VIDA. Dan siang ini memang topik diskusi kita adalah peran inovasi tanda tangan elektronik untuk mendukung ekosistem ekonomi digital. Mungkin izinkan saya untuk bisa memulai atau membuka diskusi dengan memperkenalkan sedikit mengenai VIDA, dan tentunya nanti di panel ada rekan saya Pak Ahmad Taufik yang bisa menjelaskan apa yang kami kerjakan dengan lebih mendalam. Boleh ke slide yang pertama. Ya, sebetulnya misi kami di VIDA itu cukup sederhana. Di VIDA ini kami adalah sebuah platform verifikasi identitas, autentikasi, dan penyedia tanda tangan elektronik. Dan misi kami sebetulnya gimana caranya kita bisa dengan penetrasi digital yang semakin mendalam ini bisa menjaga keamanan dan bisa menjamin bahwa siapapun yang masuk ke dalam suatu ekosistem digital itu bisa dilakukan dengan bukan hanya nyaman tapi juga aman, dan tidak ada lagi friksi atau pilihan antara apakah kita ingin mengutamakan keamanan atau kita ingin mengutamakan kenyamanan. Karena seperti mungkin teman-teman di sini semua tahu, biasanya memang ada trade-off. Apabila kita ingin nyaman, maka kita perlu melakukan beberapa hal untuk memastikan bahwa kenyamanan tersebut bisa tetap aman. Di sini mungkin bisa dilihat ada beberapa statistik yang mungkin teman-teman semua sudah tahu ya, betapa tingginya sekarang sih penetrasi internet di Indonesia, berapa banyak pengguna smartphone. Dan tadi seperti Pak Diki sudah sebutkan di pembukaan yang beliau sampaikan, bahwa yang namanya trust atau kebutuhan untuk bisa mempercayai bahwa semua orang atau semua pemain yang ada di dalam ekosistem itu memang betul-betul pihak yang tepat, bahwa itu adalah transaksi yang benar, itu sangat penting. Dan memang trust ini menjadi semacam anchor atau jangkar dari apakah ekonomi digital kita tuh bisa bertumbuh bukan hanya dengan sehat tapi juga dengan lebih inklusif. Boleh ke slide kedua. Nah, sebetulnya ada beberapa faktor juga kenapa trust ini menjadi penting gitu. Ada riset di Amerika tahun lalu yang menyebutkan bahwa ada sekitar 56 miliar dolar loss yang terjadi karena identity fraud di Amerika tahun lalu. Jadi memang kerugian ekonomi yang terjadi karena fraud ini tidak sedikit. Fraud identitas secara khusus. Kemudian yang kedua ada juga untuk mungkin yang relevan untuk teman-teman yang ada di dalam call ini, karena ini adalah acara asosiasi fintech, adalah opportunity loss yang terjadi apabila user itu tidak bisa masuk ke dalam digital ecosystem dengan baik. Jadi ada research McKinsey dan World Economic Forum yang menyebutkan bahwa untuk setiap user yang tidak ter-onboard dengan baik ke dalam satu digital ecosystem, ada sekitar opportunity loss 1.000 transaksi per user per year. Jadi terutama untuk teman-teman sini yang ingin menambah jumlah user yang ada di dalam ekosistem teman-teman masing-masing, ini adalah tentunya opportunity loss yang sangat tinggi. Nah, di dalam di dalam proses yang ingin VIDA lakukan, tujuan utamanya itu adalah bagaimana kita bisa melakukan onboarding user ini dengan baik. Jadi memang kita bekerja sebagai penyelenggara sertifikat elektronik atau CA yang nanti mungkin Mas Taufik di dalam panel diskusinya bisa menjelaskan lebih lanjut. Kemudian hal pertama yang kita lakukan atau kita bantu lakukan untuk semua user yang ingin masuk ke dalam digital ecosystem adalah melakukan verifikasi identitas. Verifikasi identitas ini adalah semacam pintu pertama untuk masuk gitu ya. Dan kalau misalnya verifikasi identitas ini tidak dilakukan dengan baik itu artinya apakah verifikasi identitas dilakukan dengan database yang tepat, misalnya di Indonesia dengan database IKTP misalnya. Apakah verifikasi identitas ini betul mengambil foto orang itu dengan tepat. Jadi di dalam VIDA misalnya kita menggunakan teknologi yang disebut liveness detection untuk memastikan bahwa orang yang mengambil selfie itu memang Sati, memang Pak Diki, dan bukan foto dari Pak Diki atau orang lain yang mengklaim sebagai orang tersebut gitu. Kemudian setelah verifikasi identitas dilakukan dengan baik, VIDA mengeluarkan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini adalah file yang terenkripsi dengan aman dan merupakan semacam proxy gitu ya, proxy dari identitas orang tersebut yang sudah diverifikasi. Sertifikat ini bisa digunakan untuk berbagai hal, antara lain untuk melakukan tanda tangan elektronik maupun untuk melakukan autentikasi pada saat orang tersebut akan masuk kembali ke dalam ekosistem digital.
Jadi mungkin sebagai contohnya kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam satu akun peer-to-peer lending gitu misalnya, pada saat kita mendaftar itu adalah proses verifikasi, tapi pada saat kita akan masuk lagi ke dalam platform tersebut itu adalah autentikasi. Dan bagaimana proses ini bisa terjadi dengan baik itu adalah trust yang dibutuhkan agar transaksi bisa terjadi dengan aman dan kita bisa secara nyaman bisa bertransaksi tentunya lebih banyak lagi. Boleh next. Ya, kalau di dalam slide ini sebetulnya kegunaan dari verifikasi identitas dan autentikasi dan tanda tangan elektronik itu sebetulnya banyak sekali. Mungkin kalau teman-teman sudah familiar untuk di area keuangan atau lembaga keuangan, tapi seperti untuk membuka akun, membuka tabungan dan lain-lain, mendaftarkan ke kartu kredit, sebetulnya ada banyak hal-hal lain juga yang tetap membutuhkan verifikasi. Jadi mungkin untuk gampangnya bayangkan dalam satu hari berapa banyak platform digital yang teman-teman masuki gitu. Commerce, bisa juga untuk membeli tiket gitu misalnya tiket perjalanan atau untuk membeli voucher hotel, mungkin juga untuk mengakses beberapa layanan pemerintah gitu. Jadi memang proses untuk masuk ke dalam satu ekosistem digital itu dalam satu hari kita bisa lakukan banyak gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa melakukan simplifikasi untuk jalur masuk masing-masing dari layanan ini gitu. Dan yang tidak ingin lakukan adalah bagaimana orang bisa cukup masuk satu kali tapi bisa menggunakan berbagai macam layanan ini dengan aman. Mungkin kalau boleh slide yang berikutnya. Ya. Mungkin salah satu pertanyaan yang paling banyak dilontarkan mengenai layanan seperti FIDA ini adalah bagaimana aspek legalitasnya, bagaimana aspek keamanannya, dan tentu saja kalau misalnya kita menyebutkan ekosistem, bagaimana kemitraan yang FIDA lakukan gitu dengan pemain-pemain di industri. Jadi di dalam slide ini teman-teman bisa melihat beberapa sertifikasi dan mitra yang sudah bekerja sama dengan FIDA. Tentunya kami berada di bawah naungan regulasi dari Kominfo dan sudah tersertifikasi dan sudah teraudit oleh Kominfo dan sudah bekerja sama dengan Dukcapil sebagai sumber data dari verifikasi yang dilakukan oleh FIDA. Dan karena kami banyak juga melayani teman-teman di sektor keuangan, maka kami juga ada di Regulatory Sandbox dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tapi di luar dari itu, sebagai pemain ekosistem, FIDA juga selalu terus meningkatkan keamanan dan keamanan informasi dan sistem yang ditetapkan. Jadi selain dari ISO 27001, FIDA adalah satu-satunya penyelenggara sertifikat elektronik di Indonesia yang sudah tersertifikasi Web Trust dan menjadi anggota dari Cloud Signature Consortium. Dan salah satu mitra FIDA yang baru-baru ini juga sedang berpartner sangat erat adalah Adobe, yang tentunya semua rekan-rekan di sini sudah tahu betapa reputasi dan jangkauan dari Adobe. Dan di sini FIDA bekerja sama dengan Adobe sebagai platform penyedia tanda tangan elektronik, di mana FIDA menjadi trust layer atau penyedia identitas digital untuk Adobe. Dan nanti di sini juga teman-teman akan mendengarkan informasi dari para Jaspatil yang akan menjelaskan lebih banyak mengenai apa saja sih yang bisa Adobe lakukan dan kapabilitas yang bisa didapatkan gitu dengan kerjasama antara FIDA dan Adobe ini. Mungkin karena waktunya sangat sedikit, sedemikian dulu paparan dan sharing dari saya. Semoga diskusi hari ini tentang inovasi tanda tangan elektronik di ekosistem digital bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan selamat berdialog dan berdiskusi dan bertanya. Selamat siang. Selamat siang dan terima kasih banyak Ibu Sati Raswanto atas pemaparan yang sangat komprehensif. So we will continue the session with the second keynote speech, which will be delivered by Mr. Rajas Patil, Head of Territory and Channel Sales, Adobe Southeast Asia. Please, Mr. Rajas Patil, the floor is yours. Thank you everyone. Good afternoon and
thanks to FinTech Indonesia for inviting Adobe to this session. And I would like to have my slides, please, so that we can start. Fantastic. So good afternoon, everyone. Thank you for joining in today. I am the head of territory and channel sales, as mentioned earlier. Can we go to the next slide, please? Yes. So changing the world through digital experiences. This has been the motto for Adobe since the company's founding. So from the moment you wake up in the morning till the time you go to bed, the media you consume, the advertisements you see, the apps you use, the websites you browse or shop throughout the day, chances are every one of those experiences was touched by an Adobe technology. So experiences have been the core of Adobe's business since the company's founding. And through our products, we are transforming how people learn, work, play, and do business through the power and opportunity in digital experiences. Can we go to the next slide, please? So we are coming to you through these three clouds, the Adobe Experience Cloud, to understand what is happening with your online properties. Creative Cloud brings together the world's best creative apps, services, and assets to make sure even from a professional to an amateur artist, everybody is able to express their creative intent. And lastly, Document Cloud, which provides people with the need to creating digital documents, workflows quickly, securely, and even in the system they are using, driving the digital business agility and continuity, which is important during these times as well. If we go to the next slide, we will be talking a bit more about Adobe's Document Cloud today. When we look at the Document Cloud, documents are a lifeblood of all organizations. With over 2.5 trillion PDFs, yes, you heard me correctly, 2.5 trillion PDFs are circulating worldwide. Adobe Document Cloud leverages the power of Acrobat along with Adobe Electronic Signatures to transform document workflows, accelerate transactions, and drive productivity for all your customers from anywhere on any device, whether it is shortening the contract closing time, securing automated redaction, or collaborating with any customer on their proposal with any of your Microsoft applications. Adobe Document Cloud is trusted and a secure solution to take you from business continuity to business acceleration. Today, we are talking about financial services with us. So can we just go to the next slide, please? Why is making experience your business important? Well, in terms of revenue growth, meeting customer expectations, and engaging customers, the survey that we conducted here with Forrester reveals that it is a clear financial and metric impact when compared to any others. We are looking at happier employees with 1.5 times employee satisfaction. Happy employees is equal to happy customers, correlated or casual and very hard to ignore. And that is the reason precisely making experience your business is good for your business. If you go to the next slide, you will see that we are doing this by integrating very deeply with your day-to-day products that you use. I'm very sure that you may not be a Photoshop user or you may not be opening Acrobat on a day-to-day basis, but maybe you're looking at Teams, you're working with PowerPoint, you're working with Word, and making sure that these solutions drive accelerated productivity for you. We are Microsoft's only preferred e-signature solution, and we take pride in that. So when we're looking at not just
the day-to-day activities, but even when you're looking at automated workflows, connected experiences, or even low or no code experiences, this is where we integrate with Power Automate to make sure that your day-to-day activities, your day-to-day workflows and processes are taken care of. If we move to the next slide, you'll also read that we are not just a trusted leader from an authentication perspective, but even from a compliance perspective, starting from email on to password protected documents. It all comes down to, how do I know you are who you say you are? If I know who you are, and if I know who you say you are, my problem is solved. I trust that. And that is the reason with all these, these industry leading compliances that you're looking at the bottom of the screen with ISO 27000, or we are looking at PCI CSS, which is the credit card accreditation, or we are looking at GDPR, which is the toughest of the most to comply with right now. We are compliant with all those plethora of industry standards and compliances. To add a bit, let me also share with you that if you are on a Teams call, if you are on a Teams video call, and you are having a meeting, it is now possible for me to transact on an agreement or on a paper that you need to sign with me. I can actually share this across the screen. It comes to you, you can read it, you will be able to sign it with the camera on, so I know who you are. Who you say you are, you are. And that's the reason it brings a lot more trust and visibility and flexibility, plus transparency to that entire process. So that is something that we have started doing just recently, and that is addition to why everyone thinks that Adobe Sign is a trusted leader. If you go to the next slide, please. We are differentiating with 100% digital customer experiences. So when Adobe Sign and our Experience Cloud, they uniquely deliver integrated customer experiences across the customer journey with essential signing workflows that can be automated and optimized for connected digital experiences. For buyers, it streamlines the experience, leading to low abandon rates. For brands, the accelerated digital process leads to higher conversion rates and faster transaction times. COVID has expedited the need for contactless agreement acceptance as well as signing. Only Adobe enables companies to completely transform and reinvent their customer experiences. From creating new products, services to meet your customer demand, to gaining a deeper understanding of your customer and delivering personalized individual experiences. That is what Adobe is trying to do and proves to accelerate your digital business with greater efficiency as well as customer experience at the bottom, as the bottom line at scale. You're not talking about just one experience as such. On my next slide, you will take a look at what is happening with TSB Bank. Because we were talking to FinTech, I wanted to bring together this particular example because this is a commercial and a retail bank in UK who has rolled out Adobe Sign, and that meant they are able to accelerate their vision of enabling more customers to be serviced through the bank's digital channels. This negated the need for physical and in-branch visits completely, hence greatly reducing customer calls to their contact centers during the entire COVID situation. Over the last 8 weeks, TSB has released more than 18 forms online, designed and delivered within Adobe Sign, and processed about 80,000 online transactions just with using Adobe Sign, which could otherwise have been equated
to as many as 15,000 in-branch and face-to-face visits. This approach has eased significant pressure on TSB's customer call centers, freeing up employees to focus on proactively helping customers manage their finances. And with such interactions like change of address, bereavements, or interaction disputes, historically requiring customers to visit their local branch, TSB's new digital approach has not only given its customers the peace of mind when it comes to their finances, but also helped them to stay home and stay safe during this pandemic. If we move to the next slide, by no means is TSB the only one, and by no means all the logos are here on the slide. But if you take a look, we have financial institutions, we have technology companies, we have retailers, and we have any and every company who matters is utilizing the Adobe solutions. And it would be great for us to work, and we are really happy and proud that we are going to work, we are working very closely with VIDA on the Adobe Authorized Trusted List. They are the certified authority on the Adobe Authorized Trusted List. And with them being on the cloud consortium, it is easy for anyone to do a signature with a certified authority anywhere with Adobe's electronic signature. So with that, thank you so much for listening in to me today. And I really look forward to questions from your side so that I can enlighten you more and give you a better idea about our solutions. Thank you once again. Thank you very much, Mr. Rajesh Patil, for the very comprehensive speech. Acara akan dilanjutkan dengan keynote speech yang ketiga, yang mana acara dari inti kita, yang akan disampaikan oleh Ibu Mira Thoyiba, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kepada Ibu Mira, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia, AFTEC, Bapak Budi Ganda Subrata, CEO VIDA, Ibu Sati Raswanto, Head of Territory and Channel Sales Adopsi, Bapak Rajesh Patil, Bapak Ibu pembicara dan Bapak Ibu hadirin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu secara virtual pada acara AFTEC Fintech Talk, The Key Role of Digital Signature Innovation and Services in Supporting Digital Economy Ecosystem. Pada masa pandemi COVID-19, tuntutan untuk memanfaatkan teknologi digital demi mengurangi mobilitas dan interaksi fisik semakin tinggi. Hal ini telah mendorong penggunaan tanda tangan elektronik dan atau tanda tangan digital sebagai metode untuk melakukan verifikasi secara sah di ruang digital. Salah satu penyelenggara sertifikasi elektronik atau PSRE di Indonesia mencatat peningkatan sebesar 350% untuk permintaan tanda tangan digital oleh perusahaan pada awal masa pandemi COVID-19. Lembaga riset bisnis Markets and Markets melaporkan bahwa nilai pasar tanda tangan digital global mencapai 2,8 miliar US dollar pada 2020 dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi 14,1 miliar US dollar pada 2026. Dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 31%. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mencatat penerapan tanda tangan digital terus meningkat, di mana pada periode tahun 2018 hingga Juli 2020 terdapat lebih dari 2,58 juta sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh PSRE di Indonesia. Jumlah yang cukup fantastis tersebut merupakan hasil dari kemajuan teknologi
dan munculnya PSRE yang semakin memudahkan masyarakat melakukan transaksi secara daring. Keberadaan PSRE di Indonesia tentu berpotensi menjadi katalisator kegiatan transaksi digital. Kewajiban PSRE untuk menjamin validitas pelaku transaksi dapat mencegah semakin maraknya penipuan daring dan transaksi lain yang merugikan masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, pemanfaatan sertifikasi elektronik yang memuat tanda tangan digital merupakan solusi dari tantangan kegiatan transaksi daring. Transaksi daring kita ketahui membutuhkan rasa saling percaya antar pihak yang bertransaksi karena sifatnya yang nirbatas dan tidak bertatap muka. Rasa percaya ini dapat ditingkatkan melalui inovasi tanda tangan elektronik yang mampu memverifikasi serta menjamin validitas setiap pihak yang melakukan transaksi. Pemerintah Indonesia merespon inovasi tersebut dengan mengatur payung hukum standar tanda tangan elektronik sebagai fondasi tanda tangan digital melalui pengaturan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Regulasi yang ada hingga saat ini mengatur bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Tanda tangan elektronik dianggap sah selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk diantaranya memenuhi kewajiban penyerahan identitas penanda tangan kepada penyelenggara sertifikasi elektronik sebagai penyedia sertifikat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik. Kementerian Kominfo juga menerima pendaftaran PSRE dan telah mengakui 7 PSRE. 2 diantaranya merupakan PSRE berinduk sebagai PSRE dengan persyaratan paling ketat. Tingkat pemanfaatan tanda tangan elektronik akan semakin optimal jika suatu PSRE dapat memenuhi persyaratan verifikasi tingkat tertinggi dengan menjadi PSRE berinduk yang dapat melakukan verifikasi identitas dan biometrik penggunanya dengan basis data kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Bapak Ibu hadirin semua, ke depan, pemanfaatan tanda tangan digital secara luas penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Melalui tanda tangan digital yang terverifikasi, pemalsuan dan manipulasi dokumen di ranah digital dapat diminimalisasi. Ekspansi kegiatan transaksi paperless yang didorong oleh digitalisasi akan semakin menumbuhkan pemanfaatan tanda tangan digital. Pemerintah akan terus mendorong pemanfaatan sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik dan digital untuk transaksi daring, baik di kantor pemerintahan, di industri, serta di situasi terkait lainnya. Optimalisasi penggunaan teknologi ini akan semakin meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi, baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga, serta mendorong inklusivitas dalam aktivitas elektronik. Kami berpesan bahwa pengguna layanan sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik dan tanda tangan digital untuk menggunakan PSRE yang telah diakui oleh Kementerian Kominfo. Kepada para pelaku industri keuangan sekaligus para PSRE, saya mengajak semuanya untuk terus meningkatkan standar keamanan dan perlindungan data pribadi, mewujudkan inovasi serta terus berkolaborasi dengan mitra terkait. Kesemuanya penting untuk menjaga kepercayaan pengguna sebagai modal utama dalam mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Terima kasih banyak kepada Ibu Mira atas materi dan juga keynote speech yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum mulai sesi diskusi panel, saya akan mengundang para narasumber dan juga panelis untuk berfoto bersama untuk kebutuhan sesi dokumentasi. Mohon kiranya Bapak Ibu narasumber dan panelis untuk dapat menyalakan kamera. Before we begin the discussion panel, I would like to invite all speakers and panelists to turn the camera on for the photo shot sessions. I will count 1, 2, 3 to take the photo. 1, 2, 3. Once again, 1, 2, 3. Okay.
Thank you so much for the speakers. Selanjutnya kita akan melanjutkan acara Fintech Talks yang hari ini dengan diskusi panel yang akan dipimpin oleh Bapak Arif Hatta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit mengenai tentang Bapak Arif Hatta yang memang sudah sering menjadi moderator pada acara sesi Fintech Talk di Aftek. Sejak tahun 2008, Bapak Arif Hatta atau yang lebih sering kita panggil Bapak Hatta berkecimpung di media dengan mayoritas media bisnis dan juga ekonomi. Sebelum bergabung di Economics, Bapak Hatta pernah menjadi wartawan di berbagai majalah, salah satunya di majalah Infobank dan juga Warta Ekonomi. Karir beliau sampai dengan posisi di redaktur pelaksana di majalah Warta Ekonomi. Saat ini Bapak Hatta menjabat sebagai managing editor untuk di Economics. Baik, kepada Bapak Hatta kami persilakan untuk memandu acara diskusi panel siang hari ini. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang kali ini saya coba untuk mengantarkan diskusi ya, karena di siang kali ini sudah ada 3 pembicara yang berkompeten di masing-masing background-nya gitu ya, dalam diskusi baik. Sorry. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi mungkin di awal sudah disampaikan oleh keynote speaker dan baik dari VIDA, dari Adobe maupun dari Kominfo gitu ya, bahwa kalau kita lihat tren adanya COVID ini sebenarnya bagian dari blessing juga buat Indonesia gitu ya. Dalam hal ini digitalisasi semakin masif, semakin cepat, dan kita didorong untuk semakin digital gitu ya. Dan kali ini memang dalam Fintech Talks yang kali ini yang mengangkat tema The Key Role of Digital Signature Innovation and Services in Supporting Digital Economy Ecosystem, kita akan mengupas banyak mengenai bagaimana keamanan dan jaminan hukum dari inovasi tanda tangan elektronik, mengupas pemanfaatan tanda tangan digital dari industri fintech dan ekosistem ekonomi digital, dan tak kalah penting lagi bagaimana kita mengidentifikasi ya potensi kolaborasi yang bisa kita lakukan semua ekosistem ekonomi digital di Indonesia, fintech, government, dan semua pihak non-profit pun bisa terlibat gitu ya. Bagaimana kita bisa mendrive isu ini gitu ya. Dan kalau boleh saya sampaikan sebelum mungkin nanti saya memantik acara ini, saya coba perkenalkan dulu beberapa pembicara yang sudah hadir siang kali ini. Ada Bapak Ahmad Taufik, beliau adalah VP of Product Management VIDA gitu ya. Saya bacakan sedikit sekilas mengenai CV beliau. Beliau cukup lama dan berpengalaman di manajemen produk B2B, B2C, dan B2C dengan spesialisasi produk untuk industri pembayaran dan identitas digital. Dan beliau juga sebelum di VIDA pernah menjadi sistem analis di ATM bersama, terus juga di VP Produk Kartuku dan Country Product Manager Grab Indonesia. Lalu yang kedua di sini ada Pak Thomas Lo, beliau adalah Direktur Techpark. Saya bacakan sekilas mengenai CV beliau. Beliau ini lahir di Kalimantan Barat, jebolan dari sarjana Universitas BINUS, dan pengalaman beliau lumayan panjang, cukup panjang di sektor IT,
beliau lebih dari 20 tahun berkecimpung di IT sebagai sales dan technical. Dan beliau saat ini selain menjabat dari director juga owner dari Teknopark Indo Informatika gitu ya. Sekedar informasi, Teknopark Indo Informatika eksklusif distributor dari Adobe ya, dari 2005 sampai sekarang. Lalu yang ketiga, jabatannya panjang sekali. Di sini ada Bapak Insinyur Satrio Wibowo, ST MBA MH IPM CRG CC ISO CBP CSA ECIEH. Cukup panjang. Saya yakin beliau sangat expert lah kalau untuk berbicara mengenai teknologi digital, karena melihat satu jabatan beliau di Sekretaris Indonesia Cyber Security Forum ICSF, beliau sebagai sekretaris. Lalu juga beliau pengurus di Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Lalu juga beliau aktif tercatat juga sebagai terlibat juga untuk kegiatan forensik juga di Kominfo Pak ya. Dan kalau lihat tadi title-nya begitu panjang, juga ternyata multidisiplin juga beliau, background pendidikannya gitu ya. Di sini kalau saya boleh sedikit menyebutkan, beliau ya punya background insinyur, administrasi bisnis, hukum dan lain sebagainya gitu. Dan sebagai informasi, mungkin saya akan mengantarkan diskusi, mungkin ada waktu sekitar 1,5 jam ke depan gitu ya, di mana nanti saya akan sedikit mengupas kulit-kulitnya saja gitu ya. Tapi nanti mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah join via Zoom bisa menanyakan. Kalau ada pertanyaan untuk masing-masing panelis, bisa type di chatbox di aplikasi ini. Nah, untuk sedikit mengawali kulik-kulik perbincangan kita yang kali ini gitu ya, saya coba menanyakan beberapa hal, karena di sini temanya kan soal tanda tangan elektronik gitu ya, dan kita coba kaitkan juga dengan bagaimana bisnis, terutama finance ya, financial industry di Indonesia gitu ya, bagaimana seharusnya dengan momentum COVID-19 yang harus jaga jarak dan interaksinya lebih banyak non fisik, ini mungkin sangat tepat sekali momentumnya untuk kembali mendorong bahwa tanda tangan elektronik ini menjadi sebuah hal yang urgent buat kita semuanya. Mungkin ada satu pertanyaan awal untuk Pak Taufik dan Pak Thomas itu. Di sini mungkin soal berbicara sebelum berbicara panjang lebar, saya coba menanyakan beberapa hal mengenai masa depan pengaturan tanda tangan digital sendiri Pak di Indonesia. Bagaimana ini bisa mendorong inklusi keuangan di Indonesia, karena PR kita di Indonesia soal berbicara inklusi, ini satu hal yang berbicara growth-nya mungkin nggak agresif gitu ya, nggak terlalu agresif. Nah, lalu dengan adanya pengaturan tanda tangan digital di masa depan ini, kira-kira bakal seperti apa Pak efeknya ataupun impact ke inklusi keuangan dengan pengaturan tanda tangan digital, tanda tangan elektronik di Indonesia? Mungkin dari Pak Taufik sendiri. Pak Taufik dulu Pak, boleh komentar mengenai hal ini Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Hatta untuk pemantik buat diskusi kita selanjutnya. Jadi mungkin kalau saya boleh menyampaikan, tadi juga dari Ibu Kominfo sudah menyebutkan mengenai beberapa
regulasi pengaturan dari pemerintah, dan nanti mungkin bagaimana FIDA juga bisa come up untuk mendorong implementasinya, adopsinya, dan at the end bisa membantu semua orang dalam bisnis dan juga mengakselerasi pertumbuhan ekosistem digital. Ya, dari sisi pengaturan atau regulasi ke depannya tentu saja yang sekarang sudah berjalan, baik itu UU ITE, tadi sudah disebutkan satu-satu oleh keynote speaker, peraturan pemerintah dan Permenkominfo itu masih menjadi baseline. Di sisi lain, tentu saja keamanan dan kepercayaan atau trust itu menjadi jangkar untuk bisa implementasi tanda tangan elektronik atau TTE ini bisa diadopsi secara luas dan menyeluruh gitu. FIDA sendiri berharap dan sangat yakin bahwa FIDA bisa menghadirkan solusi yang dapat melengkapi sistem digital menjadi sesuatu sistem yang lebih sempurna, baik dari sisi pengurangan manipulasi, pemalsuan dokumen, dan apa yang terjadi saat ini di transaksi elektronik gitu. Selain dari mengurangi dari manipulasi, FIDA juga mencoba untuk kontribusi dalam peningkatan skala, karena itu yang menjadi kata kunci juga. Ketika skalanya besar, biasanya secara teknologi itu yang menjadi tantangan gitu. FIDA di sini hadir untuk menjawab hal-hal tersebut. Dan mungkin sedikit menambahkan di kondisi transisi normal baru, di mana mungkin less touch atau PPKM, tanda tangan elektronik ini menjadi support yang sangat signifikan untuk menjaga keberlangsungan bisnis, dan bahkan selain menjaga keberlangsungan bisnis dalam case-case tertentu, bahkan bisa mengakselerasi dari pertumbuhan bisnis itu sendiri. Mungkin itu Mas Hatta yang saya bisa sampaikan. Oke. Selanjutnya mungkin Pak Thomas ada komentar Pak mengenai hal tersebut. Masih Hamid. Oke, sorry. Oke. Ya, saya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan sedikit aja bahwa dengan tantangan elektronik ini di masa pandemi ini, tentu saja adalah bagaimana adanya satu confidence ataupun ada continuous business yang berjalan. Yang kita tahu bahwa dengan Adobe ini adalah bahwa kita ingin ada security process dan certification untuk mengurangi risiko bisnis. Dengan adanya, nah kita tahu bahwa tadi FIDA dikatakan adalah associate member daripada Cloud Signature Consortium, kemudian dengan Adobe Trust Service Provider, ya, yang dimana adalah member dari Adobe Approved Trust List. Ya, ini adalah untuk menjamin bahwa ini adalah comply terhadap industri secara baik itu kursi keuangan maupun secara geospesific requirement secara internasional, yang ada internasional standar, bahwa ini adalah untuk kita melihat bahwa kedepannya ini adalah bahwa kita harus mengurangi risiko-risiko bisnis dan juga bisa sebagai bagian daripada internasional itu sendiri. Itu aja sih Pak Hatta. Oke. Saya melanjutkan masih konteksnya soal Sepertinya dari Pak Arief ada sedikit gangguan koneksi. Mungkin saya coba masuk untuk menggantikan Pak Arief. Ya, mohon maaf untuk ada kendala teknisnya. Ya, baik kalau gitu saya coba lanjutkan diskusinya dulu Bapak Ibu. Yang pertama mungkin tadi kita lanjutkan kira-kira dari segi tanda tangan digital di sektor jasa keuangan dapat kira-kira mengurangi, bagaimana dapat
mengurangi resiko fraud dan juga kejahatan keuangan seperti itu. Mungkin kita coba dengarkan dari Pak Mas Bowo. Pak Bowo, kira-kira bagaimana benefit ataupun juga manfaat inovasi tanda tangan digital ini, tanda tangan elektronik ini untuk mengurangi resiko fraud ataupun juga resiko kejahatan keuangan lainnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Bowo, silakan Pak. Oke, makasih Mas Sofyan Hakim. Jadi kalau semama kita bicara dari sisi tata kelolanya tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik itu sudah clear. Beres dari atas sampai ke tata kelola pelaksanaannya ya. Jadi kita mengenal ada di Undang-Undang ITE di pasal 11 ya, bahkan di pasal 1 itu sudah ngomong tentang tanda tangan elektronik ya. Itu jadi sudah clear. Kemudian turunannya di PP 71, kemudian di Permen Kominfo 11 2018 yang mengatur tentang industri sertifikat elektronik. Jadi kalau semama bicara dari sisi legalitas itu sebenarnya sudah clear semuanya, ya kan. Nah, sekarang ketika bicara gimana dalam menghadapi fraud, ya ini dalam kondisi pandemi sekarang, ya ini satu-satunya cara gitu. Ketika kita memastikan bahwa pihak di sana, ya pihak di seberang sana itu memang benar-benar orang yang melakukan penandatanganan entah kontrak, entah perjanjian atau apapun ya. Tetapi diingat ya di pasal 11 ya. Jadi ada persyaratan bagaimana tanda tangan elektronik itu bisa memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Nah, syarat inilah yang hanya bisa diberikan oleh tanda tangan elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Salah satunya VIDA. Ya, saya sendiri ketika bicara mengenai masalah barang bukti elektronik, kebetulan aktif di Asosiasi Forensik Digital, ya. Kalau seumpama kita menyelidiki suatu kasus, ya, di mana kasus itu bicara tentang perselisihan kontrak, ya, yang pasti akan dilihat itu adalah siapa yang tanda tangan, gitu loh. Nah, ketika ngomong, wah ini bukan tanda tangan saya gitu, karena ini tanda tangannya cuma tempelan saja, lah itu susah sekali kita untuk membuktikan bahwa statement itu benar atau salah, ya kan? Karena apa? Kan ada proses lagi pembuktiannya yang panjang. Beda kalau seumpama dari awal sudah ada statement kita pakai tanda tangan elektronik. Ketika kita pakai tanda tangan elektronik itu sudah bisa dirunut. Kemudian nirsangkal, tidak bisa ditolak bahwa ini memang tanda tangannya dia. Karena apa? Karena verifikasi dan validasi identitas dari pemilik tanda tangan elektronik itu sudah dilakukan sebelumnya gitu loh. Jadi kuncinya malah di sini gitu. Kita dalam kondisi sekarang ketika sudah nggak bisa jalan ke kantor, ketemu orang, ya mau nggak mau ya ini yang harus kita pakai, kita lakukan, dan ini sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Gitu, Mas Sofyan, mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bowo. Tadi intinya kuncinya memang tanda tangan digital itu salah satu faktor penting untuk menanggulangi resiko fraud ataupun resiko kejahatan lainnya gitu ya. Baik, tadi Mas Hatta sekarang sudah kembali lagi. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Hatta. Silakan Mas untuk dipandu lagi diskusinya. Terima kasih. Masih mute, Mas Hatta? Oke, terima kasih Mas. Ya, saya lanjutkan lagi ke beberapa pancingan berikutnya gitu ya, karena tadi udah disinggung-singgung juga soal bagaimana bisa meminimalisir risiko fraud dan kejahatan keuangan gitu ya. Nah, mungkin saya kembali lagi ke Pak Thomas gitu ya, dengan menggunakan teknologi terkini apa Pak sebenarnya Pak yang bisa digunakan untuk pengamanan tanda tangan digital, untuk pengamanan transaksi digital di Indonesia Pak? Mungkin Bapak bisa men-share pengalaman Bapak menangani kliennya atau berdasarkan beberapa pandangan dari tim Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hatta. Jadi di dalam teknologi digital ini, terutama untuk tanda tangan elektronik, ada 3 unsur utama atau 3 I yang
harus dipenuhi atau harus minimal ada. Pertama adalah identity. Identity adalah untuk identifikasi penandatangan, yaitu tadi disebutkan oleh Hidayah, verifikasi identity holistik. Nah, ini adalah untuk memastikan bahwa si penandatangan ini adalah ID-nya itu adalah jelas siapa yang menandatanganinya. Yang kedua adalah unsur namanya yang kedua adalah integrity. Integrity ini adalah bicara mengenai integritas dari dokumen, di mana menjamin bahwa isi dokumen itu tidak bisa diubah setelah dikirimkan. Dan kemudian juga terenkripsi dokumen itu. Artinya jika sebuah dokumen atau sebuah perjanjian itu telah dikirimkan kepada pihak lain untuk ditandatangani, dokumen itu harus dijaga keutuhannya. Dia tidak boleh diubah lagi. Jika ada perubahan itu harus diulang. Dan yang ketiga adalah disebut dengan intention. Intention di sini artinya bahwa penandatangan dokumen itu harus sadar memang dalam kuasa penandatangan tersebut. Nah, intention ini adalah untuk memastikan bahwa orang yang menandatangani dalam suatu agreement atau suatu dokumen itu memang sadar dan memang bahwa di dalam penguasaan orang tersebut. Nah, bagaimana dengan untuk inklusi keuangan atau bagaimana dengan digital adoption di sini? Di dalam digital business process di sini, ya, terutama untuk teknologi yang elektronik, ada beberapa hal yang menjadi harus diperhatikan ataupun menjadi satu platform atau landscape. Pertama adalah bahwa tadi saya katakan ada menjamin bisnis proses, yaitu adalah dia bisa terautomate atau terintegrasi ke dalam sistem yang sudah ada ataupun berjalan secara otomatis. Ini artinya berbicara mengenai terintegrasi, di mana setelah kita terintegrasi dengan sistem yang ada, itu untuk memudahkan pemakaian, ya, efisiensi. Kemudian kita bisa men-track dokumen yang dikirimkan, kita bisa memonitor, dan juga kita bisa melihat audit digitally report. Artinya report suatu audit report transaksi sebuah transaksi dijalankan itu bisa dilihat secara digital. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengakselerasi atau meningkatkan sistem otomatisasinya. Nah, teknologi ini adalah bisa menjamin bahwa dalam proses penandatangan ini kita mesti ada workflow-nya. Nah, workflow ini untuk menghilangkan adanya delay atau mengurangi atau mengeliminasi kertas. Ya, dan tidak lupa tentu saja adalah bicara mengenai seamless experience, yaitu adalah pengalaman yang dimana bahwa dengan tantangan elektronik ini ya harus meningkatkan kecepatan karena kita menggunakan internet ya dimanapun kita berada, dan itu harus 100% tantangan elektronik ya dimana kita bisa bekerja di mana saja dan bekerja dengan device apa saja. Nah, itu adalah platform-platform yang dibutuhkan supaya proses tanda tangan ini memberikan kenyamanan kepada si pengguna maupun kepada yang mengirim, dan kemudian juga bisa diakses dari mana saja selama mereka memiliki email, kemudian memiliki internet akses, tidak ada lagi batas ruang harus di tempat tertentu, kemudian itu juga aman dan 100% digital, di mana itu sudah menjadi platform untuk sebuah teknologi tanda tangan elektronik. Itu Pak Hatta. Oke. Mungkin Pak Taufik ada komentar untuk Pak Taufik, Pak. Baik. Untuk mengenai hal ini, Pak. Ya, betul sekali. Mungkin saya coba menambahkan dan menyambungkan juga ya. Barusan Pak Thomas menyebutkan identity, integrity, terus persetujuan dan lain-lain. Dan sebelumnya Mas Bowo juga dari sisi hukum yang seperti apa yang sah secara hukum. Kata kuncinya yang saya mau sampaikan adalah tanda tangan elektronik atau TTE yang dalam konteks kita adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi atau TTE tersertifikasi. Nah, itu yang menjadi pembeda, di mana untuk tanda tangan elektronik tersertifikasi ini memang ada persyaratan operasional yang diatur dengan sangat detail dan sangat ketat, sehingga kita bisa meyakinkan diri kita sendiri, terutama kalau tidak, sebelum kami berangkat untuk meyakinkan pengguna, tentu kami di internal harus yakin juga terlebih dahulu, adalah proses-proses tersebut dijalankan dengan sangat secure, secara end-to-end, terus dengan teknologi-teknologi terkini, maksudnya secara standar keamanan informasi. Tadi mungkin di awal Ibu Sati sempat juga menunjukkan bagaimana VIDA bisa comply dengan kepatuhan web trust katakanlah gitu.
Nah, itu yang kami bisa bawa di VIDA untuk memastikan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi ini sangat aman, bisa mengurangi tadi fraud di industri, dan mungkin kata kunci yang lainnya adalah ketika fungsi atau feature-nya tersebut ada, apakah sistem bisa mengakomodir ketika katakanlah jumlah transaksinya sangat besar atau robust. Jadi selain tadi keamanan, kami juga di VIDA pastikan bahwa secara scalability-nya memang sudah mumpuni. Mungkin itu sedikit komen dari saya, Mas Hatta. Terima kasih banyak. Oke, kuncinya keamanan menjadi satu hal yang penting dan kenyamanan juga hal yang gak kalah penting gitu. Itu yang selalu dua hal yang harus selalu ada gitu ya. Karena kayak tadi sempat di-mention di awal bahwa jangan sampai keamanannya terjaga tapi kenyamanannya jadi termoderasi gitu ya. Itu ya. Ya, mungkin di sini saya coba sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin saya coba tanyakan juga ke Bapak Ibu sekalian juga. Di sini ada satu pertanyaan juga, mungkin ini untuk Pak Rajesh ya. Hello Mr. Rajesh. Halo. Halo Pak Hatta. Hello. This is one question for you. Can you detail more on how to sign a document during a virtual meeting? Yes. So we are right now presently in a beta version on this. What we are allowing our users who are Microsoft Teams users also. So if they are like a video call just now, like what we are on, and through Teams, I am actually able to send a document or share a document like we share documents on the chat. I can actually share a document on the chat with the person sitting on the other side, and they can very easily then go ahead and read through the document and sign at a place where they are supposed to sign. So this is still in beta version, but this is something that is we are working with specific customers to make this happen. There is a video on this as well, which is available on YouTube, and I'll find the link and share that on the chat very soon, but that's how it will be done. The best part about this signing process is there is an audit trail. There is an audit trail for whom sent the document, what time the document was sent, who received the document, and when did they sign. Once they sign it electronically or with a digital certificate, they can actually then send it back, or when they click on sign, the document will automatically go back to the sender's whatever storage they are using. If the storage is SharePoint, if the storage is a particular cloud, if the storage is going to be Adobe Cloud, it will then go back and get stored in that particular folder for the users. So that the idea with this is we are trying to negate the possibility of somebody else doing something. So visible communication, like right now, you know that this is Rajesh Patil speaking, or right now I'm looking at you, Pahatta, and I know that this is you I'm speaking to. That negates the possibility of fraud and allows us to have a more flexible and transparent way of doing things with the technology that we already use. Microsoft Teams is probably used very widely right now, specifically now during the work from anywhere kind of situation. So that's what the live sign, we call it live signing with Adobe Sign and Microsoft Teams. Okay, thank you, Mr. Rajesh. Yeah, di sini ada. I'll just put the link on the chat. Okay, thank you. Thank you. Ya, ini mungkin ada pertanyaan juga mengenai hubungannya sama kebijakan materai di Indonesia. Ini mungkin Pak Taufik dan
Pak Bowo kali ya. Di sini ada satu pertanyaan Pak dari Ria Maulina Pak. Bagaimana kaitan digital signature ini terhadap kebijakan materai di Indonesia? Mengingat pada umumnya perjanjian kredit selama ini selalu bermaterai. Silakan Pak. Baik, mungkin nanti Mas Bowo juga bisa melengkapi informasi yang disampaikan. Di VIDA kami memang terus berkolaborasi dan audiensi juga dengan regulator. Saat ini tadi untuk tanda tangan elektronik semuanya sudah clear, peraturannya sudah ada, dan secara penggunaan di industri juga sudah berjalan dengan cukup baik. Khusus mengenai e-materai, saat ini kami di VIDA memang menunggu regulasi mengenai hal tersebut. Secara teknologi mungkin pastinya karena ini adalah sesuatu yang dari sisi teknologi sebenarnya ada, tapi dari sisi regulasi pasti menunggu seperti apa detailnya. Mungkin itu yang saya bisa share mengenai e-materai. Ya, setuju. Jadi materai itu kan tanggung jawabnya dari Dirjen Pajak ya. Nah, selama ini memang belum ada komunikasi atau diskusi dari Dirjen Pajak untuk bicara mengenai masalah e-materai, tapi pada dasarnya penggunaan TTE, tanda tangan elektronik, atau malah sertifikat elektronik. Jadi sebenarnya sertifikat elektronik itu kan turunannya ke TTE ya. Jadi akarnya itu adalah dari asynchronous encryption ya. Nah, itu bisa dipakai. Tapi ya monggo terserah, itu karena kewenangannya dari Dirjen Pajak, dan sampai sekarang kami belum ada update mengenai elektronik materai itu dari Dirjen Pajak seperti apa. Malah pendekatannya itu ada yang pakai blockchain juga. Itu ada kemarin teman saya itu bikin kajian bagaimana menyiapkan elektronik materai berdasarkan teknologi blockchain. Tapi blockchain itu kan bicaranya cuma dari sisi databasing-nya aja. Tapi ketika bicara mengenai masalah verifikasi, validasi segala macam, ya tetap harus pakai sertifikat elektronik gitu. Dan memang blockchain juga heavy on sertifikat elektronik. Mungkin itu bisa jawab. Ada beberapa pertanyaan juga nih di sini dari Pak Firdaus Saladin juga menanyakan tentang materai. Oke. Saya lanjutkan ke beberapa pertanyaan berikutnya lagi Mas ya, untuk masih terkait sama di sini konteksnya sama KYC. Di sini ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Amrina Husada. Adakah standar digital signature untuk tampilan visual pada dokumen yang desain agar instansi penerima dokumen tersebut bisa melakukan KYC validasi digital signature tersebut? Mungkin dari Pak Bowo dulu kali Pak ya, soal standarisasi Pak. Nanti mungkin bisa dilanjut sama Pak Taufik atau Pak Thomas nanti mau menambahi Pak. Mohon maaf, diulang lagi pertanyaannya tadi. Oke. Adakah standar digital signature untuk, di sini masih pakai digital signature Pak ya, bukan TTE, tapi mungkin kita seragamin tanda tangan elektronik gitu Pak ya. Adakah standar tanda tangan elektronik untuk tampilan visual pada dokumen yang desain agar instansi penerima dokumen tersebut bisa melakukan KYC validasi digital signature tersebut gitu Pak? Oh ya, ini kan soalnya macam-macam ya. Ada yang dalam bentuk PIN, ada yang dalam bentuk tanda tangan. Kalau VIDA sendiri itu kan bentuknya ada logonya VIDA kemudian nama gitu. Kalau semama saya pakai Adobe Acrobat Reader, saya bisa milih tuh mau logo, mau bentuk tanda tangan. Kalau menurut saya sih ini bebas ya, karena nggak ada sih tata kelola untuk penampilan tanda tangannya gitu, untuk penampilannya ya. Yang penting itu bisa dicek ya. Jadi kalau semama saya ngecek tanda tangan digital, tanda tangan elektronik ya salah satunya pakai Adobe Acrobat Reader DC gitu. Nah, dari situ saya bisa ngelihat yang ngeluarin siapa, habis itu kemudian detail dari signatur tersebut. Kalau mengenai aturan bentuknya harus gimana sih, nggak ada sih. Oke, artinya yang penting kedua belah pihak itu bisa menerimanya gitu Pak ya?
konteksnya Ya. di wilayah situnya ya. Ya, jadi yang penting itu kalau semama dokumen itu sudah diterima, kemudian tinggal dicek aja dengan beberapa banyak aplikasi lah, nggak cuma sekedar Adobe ya. Di aplikasi kayak VeriDS itu kalau saya pakai tanda tangan elektroniknya BSSN itu bisa kelihatan juga, bisa keluar juga gitu. Yang penting kan kita ngelihat tata aturannya di dalam pasal 11 di Undang-Undang ITE, di mana yang pertama itu kaitannya siapa yang mengeluarkan, ya, PSRE-nya siapa, apakah PSRE Indonesia atau PSRE asing. Kalau semama PSRE Indonesia itu harus sudah terdaftar, harus sudah sampai ke level berizin ya. Kalau seumpama PSRE asing itu juga harus terdaftar juga di Kominfo gitu. Jadi teman-teman yang masih pakai PSRE asing itu harus ngecek juga gitu, apakah yang dipakai, sertifikat yang dipakai ini yang ngeluarin itu sudah terdaftar belum ke Kominfo gitu. Kalau seumpama belum, ya dari sisi regulasi compliance itu nanti pasti akan dipertanyakan. Gitu Mas Hatta. Oke. Kalau dari Mas Taufik, mungkin ada tanggapan Mas mengenai ini Mas? Betul, menarik sekali ini karena memang dari sisi pengguna kan apa yang mereka lihat itu yang mereka paham gitu kan. Sedangkan tanda tangan elektronik itu sebenarnya secara teknis bahkan bisa aja tidak ada visualnya. Karena verifikasinya pun secara elektronik dibaca dengan aplikasi yang bisa mengencode lah, mengurai serangkaian data terenkripsi yang memang langsung di embed di dokumen tersebut. Jadi apakah visualnya itu ada atau tidak ada? Betul, tadi sepakat dengan Mas Bowo bahwa tidak ada aturan mengenai hal itu karena emang proses verifikasinya berbeda. Dari sisi kenyamanan pengguna, ketika terlihat mungkin tanpa perlu dibuka oleh aplikasi khusus, itu akan terlihat, atau bahkan ketika dicetak, katakanlah di print, itu akan terlihat bahwa oh ya ini sebenarnya ada sesuatu nih gitu kan, ada gambar yang terlihat, ya bisa spesimen tanda tangan atau bisa QR. Ada beberapa implementasi yang memanfaatkan QR itu supaya mempermudah waktu pengenalan dokumennya. Jadi QR-nya ditempelin di situ, kalaupun dicetak bisa di-scan. Nah, hasil scan QR itu yang nanti akan mengecek lah, seolah-olah mengecek ke satu dokumen repository atau database repository yang itu bisa menunjukkan oh ya ini ada dokumen yang benar dikeluarkan oleh pihak mana gitu misalnya. Itu praktek di lapangan aja memang seperti itu. Mungkin Pak Tobas juga dari sisi penggunaan mengenai QR ini kayaknya dari Adobe cukup variatif juga mungkin. Oke. Artinya dari secara bentuk sebenarnya tidak ada hal yang sangat spesifik pakem gitu ya. Artinya mau ada emang tanda tangan guratan secara digital ataupun bentuk sign yang lainnya itu nggak bermasalah gitu ya. Artinya secara bentuk nggak bermasalah, tapi secara kekuatan legalnya ada gitu ya. Mungkin dari Pak Thomas, Pak, dari pengalaman Bapak gimana Pak untuk mengenai hal tersebut, Pak? Oke, terima kasih. Jadi saya hanya menambahkan aja bahwa untuk validasi sebenarnya kan tadi di awal kita ada mungkin disebutkan juga bahwa proses penandatanganan sebuah dokumen itu mesti nyaman, tapi aman. Nah, nyaman ini adalah di Adobe itu adalah atau di teknologi ya itu sekarang kan namanya adalah cloud signature. Dengan cloud signature ini sebenarnya tangan itu bisa langsung dia tersambung katakanlah ke BSRE, ke VIDA cloud, di mana bahwa itu langsung akan aman terverifikasi. Tangan itu memang diterbitkan oleh BSRE, oleh VIDA. Kemudian dengan cloud signature ini sangat mudah, nyaman, di mana si penerima itu bisa menggunakan handphone. Bisa melihat dokumennya di handphone, kemudian menandatanganinya langsung dari link yang diterima, ya. Kemudian mereka tinggal buka link itu, kemudian tampilkan dokumennya secara online atau berbasis web gitu ya.
Dan dia udah bisa langsung tinggal menandatangani di atas handphone dan itu akan menyambung kepada namanya cloud signature. Jadi itu sekarang memang dari sisi kenyamanan itu sudah ada. Kemudian bicara aman ya sudah aman karena itu bisa divalidasi bahwa itu benar, bahwa tanda tangan itu sudah tersertifikasi, kemudian juga sudah melewati proses identifikasi sebelumnya ya, ada verifikasi. Jadi itu sekarang sih kita boleh dibilang tidak Bluetooth apapun juga, karena dengan teknologi sekarang ini semua berbasis cloud based, tinggal menerima link, membuka linknya, kemudian sudah menandatangani dokumen secara langsung di atas dokumen tersebut, dan itu langsung akan bisa ditandatangani secara online, cloud based, dan tanda tangan itu bisa diverifikasi. Jadi itu sangat aman. Jadi kalau soal QR code saya nggak gitu pengalaman ya, dan berdasarkan pengalaman saya sih semua itu sekarang namanya cloud signature, di mana ini udah sangat nyaman dan sangat aman. Itu sih Pak. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dicoba ya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya dari Amrina Husada mungkin udah terjawab juga tadi ya di Pak Taufik soal QR, menampilkan QR gitu ya. Lalu di sini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Rian Triandi gitu ya. Di sini untuk spesifik Mas Taufik di VIDA gitu ya, terkait verifikasi untuk nasabah WNA dan perusahaan di VIDA bagaimana ya? Lalu oke. Satu-satu aja Mas ya? Iya, mungkin satu-satu aja biar nggak kelewat. Jadi penerbitan, mungkin saya sedikit menyampaikan penerbitan tanda tangan atau sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik itu ada dua. Yang pertama adalah untuk individual, sama yang kedua adalah untuk yang under afiliasi, gitu kan. Sama satu lagi mungkin untuk kayak sebagai perusahaannya kayak e-stem gitu. Nah, proses pendaftaran itu harus dilalui, harus melewati identity proofing. Untuk individual, untuk warga negara Indonesia, kita mengambil referensi ke peraturan Kominfo bahwa harus ke Dukcapil, kita verifikasi data iktp-nya. Lalu untuk warga negara asing, itu juga diatur sebenarnya di peraturan, dan kami melakukan proses verifikasi paspor. Paspor itu kami juga memang dari sisi prosesnya yang tidak seamless yang Dukcapil, karena kalau Dukcapil secara sistem sudah terintegrasi, fully integrated. Kalau yang untuk paspor ini kami ada kontak juga dengan embassy untuk nanti nerima surat pernyataan bahwa ini paspornya kayak legalisir lah, kayak semacam itu. Dan kami di VIDA ada tim yang menghandle hal tersebut gitu. Jadi itu mungkin menjawab. Dan untuk yang under affiliation tentu company-nya atau badan usahanya harus kami verifikasi juga. Jadi kami lakukan verifikasi dokumen legalnya, juga kami mengecek ke AHU atau yang dari hukum dan HAM gitu. Mungkin itu bisa menjawab Mas Hatta. Oke. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Saya coba agak menanyakan cepat aja karena juga ternyata waktu yang sangat terbatas. Di sini ada pertanyaan dari Danuli Tawab, mau menanyakan soal dokumen polis asuransi. Tanda tangan, saya bacakan aja Pak ya. Saya mau tanya untuk dokumen polis asuransi itu kan tanda tangan basah, kita memakai materai. Ini sih kalau memakai tanda tangan digital, nanti materai digitalnya seperti apa? Ini mungkin tadi udah sempat dijawab juga ya mengenai soal materai ya. Terus pertanyaan yang kedua mengenai apakah penyedia tanda tangan digital sudah juga bekerja sama dengan Ditjen Pajak mungkin ya, sehingga ketika ingin membukukan materai di tanda tangan digital bisa sah secara hukum perpajakan. Ini juga tadi udah sempat dijawab juga, secara koordinasi sebenarnya sudah berjalan gitu Pak ya, antara penyelenggara tanda tangan elektronik ini dengan berbagai pihak, salah satunya juga dengan Ditjen Pajak. Lalu ini ada pertanyaan spesifik ke Adobe Pak, dari Viria Aditana.
apakah kelebihan dan kekurangan ini Pak, sangat sulit ini Pak pertanyaan Pak. Apakah kelebihan dan kekurangan proses digital signature menggunakan Adobe LiveSign dan tanpa Adobe LiveSign? Silahkan Pak Thomas. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini adalah meneruskan yang tadi disampaikan oleh Mr. Rajesh mengenai tanda tangan live meeting, ya, di mana memanfaatkan namanya Adobe LiveSign. Adobe LiveSign ini sebenarnya adalah memanfaatkan teknologi Teams, ya Microsoft Teams, di mana kita bisa langsung melihat dengan live meeting seperti itu proses penandatanganan sebuah dokumen dengan memanfaatkan semacam team meeting seperti itu. Nah, kalau yang tanpa LiveSign berarti adalah secara offline aja. Nah, sebenarnya LiveSign ini sendiri belum ada, belum kami coba sekarang ini belum direalisasi, belum di launch, ya. Tapi dari sisi kekurangannya apa dan kelebihannya apa? Tentu saja lebih banyak kelebihan dibandingkan kekurangan. Karena kalau kelebihannya adalah jika kita sudah bisa melihat live meeting seperti halnya ini, kita bisa melihat langsung proses penandatangan itu di depan layar kita. Jadi waktu orang menandatangani itu kita bisa melihat langsung bahwa tangan-tangan itu benar dilakukan orang tersebut, kemudian secara real time. Nah itu akan ke record, kemudian akan langsung bisa dijalankan workflow-nya kembali kepada si pengirim dengan memanfaatkan Microsoft Teams dengan plus Adobe Sign. Itu keuntungannya ya. Nah tentunya ada kelemahannya nggak sih? Ya mungkin kelemahannya bandwidth aja, internetnya kan kepakai untuk video. Tapi saya rasa itu kan bukan jadi kendala. Nah kemudian juga harus memiliki lisensi Microsoft Teams. Nah, bagaimana kalau tanpa dengan LiveSign? Ya, tanpa LiveSign artinya kita tidak memanfaatkan live meeting. Bisa menjalankan dengan dari Adobe, dengan Microsoft Teams juga untuk proses tanda tangan workflow-nya itu secara workflow offline. Artinya dokumen itu akan dikirimkan menggunakan workflow, kemudian akan berjalan pada penerima, serta menerima memverifikasi emailnya ya, dengan verifikasi misalnya dengan PIN atau dengan password, dia bisa membuka dokumen, menandatangani sebuah dokumen langsung dari email dia. Nah, kemudian setelah tantangannya selesai, kemudian dia akan kembali lagi kepada Teams-nya lagi. Jadi kalau si pengirim menggunakan Teams, akan kembali kepada Teams. Dan dia bisa men-track juga, memonitor langsung juga dari Teams. Jadi berbedanya cuma itu aja sih, bahwa dengan live meeting, ya kita bisa melihat langsung proses tanda tangan. Seperti halnya kita duduk depan dia, karena kita manfaat kamera. Kalau tanpa live meeting, ya kita hanya menunggu aja sampai prosesnya itu diselesaikan, workflow-nya itu berjalan secara otomatis. Itu sih Pak Ada. Oke, karena waktu juga sangat terbatas, saya bacakan satu lagi mungkin ya, pertanyaan yang cukup penting untuk direspon untuk para pembicara sore kali ini. Di sini soal ini, soal meyakinkan. Apakah ada tantangan yang dihadapi dalam meyakinkan calon pengguna untuk menggunakan tanda tangan elektronik? Ini mungkin pertanyaan yang bisa direspon oleh bapak-bapak sekalian, karena berbicara TTE di Indonesia mungkin memang sudah berjalan, tapi saya pikir pasti ada challenge-nya gitu. Mungkin boleh di-share Pak secara umum dari Pak Taufik, Pak Bowo, dan Pak Thomas bisa mengasih gambaran sebenarnya seberapa challenging-nya sih meyakinkan calon pengguna tanda tangan elektronik di Indonesia itu. Dan mungkin bisa juga sekalian kira-kira seperti apa tipsnya ataupun caranya untuk mendrive itu gitu. Silahkan, mungkin dari Pak Taufik dulu, Pak. Iya, baik. Ini yang saya temukan sehari-hari nih, saya jadi curhat nih. Pasti ditanya ini. Karena ini adalah teknologi yang ya sebenarnya teknologinya sudah lama, tapi implementasinya bisa, dan karena sekarang dengan kondisi seperti ini jadi kayak ke enforce gitu kan untuk penggunaannya. Yang paling challenge adalah even menjelaskan TTE itu apa. Itu karena selalu ngambil referensinya ke tanda tangan basah terlihat, which is secara fisik setiap hari sudah dilakuin. Ini sesuatu kok yang berbeda gitu. Itu satu. Terus yang kedua, tapi itu kami percaya juga bahwa all stakeholder memang bergerak untuk mensosialisasikan ini ya.
Terus yang kedua dari pertanyaan-pertanyaan keraguan, apakah ini benar legal, apakah ketika datang ke meja hukum seperti apa? Itu kan susah juga karena datang ke meja hukum ya sesuatu yang kita nggak harapin juga gitu kan. Tapi itu pertanyaan yang muncul. Tapi kami di VIDA tentu saja mencoba untuk meyakinkan dengan seluruh proses. Kalau tadi sangat penting ada sertifikasi, hasil audit, akreditasi, karena itu yang jadi bukti nyata bahwa ini bisa dipercaya, gitu. Karena kalau jelasin kan sangat rumit. VIDA makanya bukan hanya di Indonesia, kami melakukan sertifikasi sampai ke standar global, Web Trust, bekerja sama dengan Adobe, which is itu satu kehormatan juga buat VIDA, satu-satunya di Indonesia. Bahkan dengan pemerintah di Singapura kami sudah terkoneksi seperti Dukcapilnya Singapura gitu untuk yang warga negara asing yang dari Singapura, dan dari sisi end user mungkin ada juga kekhawatiran bahwa ketika misalkan fintech atau perbankan digital atau apa, ketika mengharuskan mengimplementasi tanda tangan elektronik, ada kekhawatiran bahwa usernya harus disuruh untuk melakukan registrasi lagi di tempat lain, terus ada proses-proses yang keluar dari platform fintech atau industri keuangannya gitu. Ini yang kami coba desain justru adalah bagaimana modul-modul VIDA ini terembed seolah-olah dari sisi user itu tidak keluar dari platform yang dia gunakan. Kalau misalkan di fintech, ya cukup di fintech itu aja, pendaftaran tanda tangan elektroniknya bisa dilakukan secara seamless di situ, terus proses tanda tangan autentikasinya juga secara seamless juga di situ, sehingga outputnya dalam bentuk tanda tangan elektronik tersertifikasi dapat digunakan gitu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan ya. Terima kasih. Oke. Iya, mungkin agak pendek saja Mas Bowo. Silakan. Oke. Jadi kalau saya baca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu sebenarnya menarik gitu ya. Jadi saya ngelihat sih sebenarnya teman-teman sudah paham tentang kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik ini gitu. Tetapi ketika implementasi di dokumen-dokumen lain ya, kaitannya seperti tadi notaris ya, dokumen notaris, kemudian materai gitu. Nah, itu sebenarnya kan sudah tergantung dari tata kelola masing-masing kementerian dan lembaga kan. Ya, kalau sama materai itu ya nyambungnya ke Dirjen Pajak, ke Kementerian Keuangan. Notaris itu ada lagi di Kemenkumham gitu loh. Nah, yang pasti itu bahwa tanda tangan elektronik itu dijamin oleh undang-undang, ya kan. Nah, masalah implementasinya sebenarnya tergantung dari masing-masing gitu. Kalau semama mereka masing-masing, wah tata kelolanya belum ada gitu. Jadi di dalam aturan masih harus pakai yang fisik, ya udah selesai, ya kan. Tetapi kalau semama mereka mau ngubah dalam apalagi kondisi kayak gini ya, itu mereka sudah bisa langsung pakai tanda tangan elektronik, tidak ada masalah itu. Nah, itu satu hal. Kemudian hal yang lain ya, sebenarnya tanda tangan elektronik ini itu tidak hanya untuk kita sebagai manusia. Ya, tetapi malah banyak sekali dipakai oleh komunikasi mesin to mesin, ya kan? Jadi paling gampang itu komunikasi server di RTGS di BI itu sudah pakai model sertifikat digital tanda tangan elektronik, ya kan? Kemudian blockchain, tadi ada yang nanya tentang blockchain. Ya, blockchain itu benar-benar pakai itu. Kemudian saya di PLN kebetulan lama kan di sana lah. Teman-teman untuk nyiapin smart meter ya itu ada beberapa levelisasi keamanan ya, dan level yang paling tinggi itu menggunakan kombinasi antara sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik di situ untuk komunikasi meter listrik, ya kan, untuk memastikan bahwa meter listrik ini memang benar-benar meter listrik yang terdaftar. Jadi sebenarnya luas sekali implementasinya. Itu Mas Hatta. Oke, makasih Mas Bowo. Pak Thomas, mungkin agak lebih singkat lagi Pak Thomas. Ya, terima kasih Pak Hatta. Jadi saya paling sedikit aja. Pertama, memang ini masih menjadi dilema adalah bagaimana gantian antara bahasa dan tanda elektronik. Ya, makanya webinar ini sebenarnya memberikan juga masukan kepada kita semua bahwa
tanda elektronik itu dijamin keabsahan hukumnya dan akibat hukumnya itu pertama. Tadi sudah disampaikan bahwa ini sudah diatur dalam Undang-Undang ITE juga, ya bahwa ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tantangan secara tangan basah. Yang kedua adalah bahwa memang masih diperlukan banyak edukasi mengenai sisi aspek legalitas, banyak pertanyaan mengenai bagaimana maju ke hukum, pembuktian, ini memang dibutuhkan edukasi yang banyak ya mengenai tantangan elektronik itu sendiri. Tapi saya juga sering mendengar sih yang sama. Tapi yang mungkin saya simpulkan adalah bahwa undang-undang kita mengatur bahwa tantangan elektronik ini memiliki kekuatan hukum. Itu yang pertama. Nah, mungkin dijelaskan lebih detail oleh pakar hukum lah. Kemudian yang lain adalah bahwa yang penting adalah bahwa jika kita ingin mengimplementasi dengan tantangan elektronik, ya untuk mendapatkan kenyamanan, keamanannya, ya tentu saja kalau bisa itu kita harus memiliki mendapatkan sertifikat elektronik dari BSSE seperti tidak karena melalui proses verifikasi. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan kenyamanannya ataupun mendapatkan experience-nya adalah bahwa solusi itu seperti Adobe itu adalah terintegrasi dengan sistem yang sudah ada. Ya, saya yakin bahwa banyak pengguna di luar itu atau mungkin ada audiens itu ingin menggunakan bukan keperluan pribadi, tapi mungkin keperluan untuk bisnis. Misalnya untuk keperluan perusahaan, keperluan itu misalnya adalah katakanlah hal yang berhubungan dengan bisnis ya, misalnya perjanjian atau misalnya hal-hal yang berhubungan dengan dokumen-dokumen perusahaan. Jadi integrasi itu penting terhadap sistem yang sudah ada, baik itu sistem yang dibuat maupun sistem yang seperti mereka Microsoft tadi disebutkan oleh Pak Rajesh dengan Teams, Word, Automate dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah ada proses otomatisasi. Ini juga perlu diperhatikan atau perlu dipertimbangkan bahwa dengan memanfaatkan tantangan elektronik ini, proses otomatisasi itu penting. Sehingga workflow itu kita bisa menggunakan yang ada atau kita mendesain sendiri sehingga itu memberikan satu confident kenyamanan kepada pemakai. Nah, itu aja sih, Pak. Oke, Pak Thomas. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak atas sharingnya sore kali ini, Pak Taufik, Pak Bowo, dan Pak Thomas. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang diajukan ke Bapak-Bapak sekalian, tapi karena waktu juga yang sangat pendek, mungkin yang belum terjawab mungkin bisa nanti difasilitasi juga sama Aftech untuk komunikasi berikutnya. Dan saya cuman sedikit menyampaikan bahwa tanda tangan elektronik ini ya secara teknologi sebenarnya sudah siap di Indonesia gitu ya. Ketersediaannya, keampuhan dari teknologinya gitu ya. Dan mungkin berbicara saat ini adalah momentum yang mungkin sangat tepat untuk lebih memasifkan lagi TPE gitu ya, karena memang pandemi juga sangat membatasi gerak kita. Ini satu langkah yang bisa kita masifkan gitu ya. Dan satu hal lagi mungkin tadi disinggung bahwa keterlibatan banyak pihak gitu ya. Artinya kayak tadi misalkan di mention materai urusannya sama Dijen Pajak, terus nanti soal sertifikat untuk misalkan tanah gitu ya, untuk hubungan sama lembaga yang lainnya. Artinya ini kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain di luar penyedia pun ini juga sangat dibutuhkan untuk saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Taufik, Pak Bowo, Pak Thomas, dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah join sampai sore kali ini. Sampai jumpa lagi di Fintech Talk berikutnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan ke Waalaikumsalam MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Hatta yang telah memandu diskusi panel sore hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para panelis, Pak Taufik, Pak Thomas, Pak Bowo, Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu pada sesi webinar sore hari ini. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf kami belum bisa mengakomodasi pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan Bapak Ibu yang terpilih nantinya pihak panitia akan langsung menghubungi Bapak Ibu. Kemudian silakan kunjungi website kami di fintech.id serta Instagram kami di fintech.id untuk mengetahui berbagai kegiatan Aftech dengan topik-topik yang terkait pemanfaatan fintech, literasi keuangan digital, perlindungan konsumen, dan juga ekosistem ekonomi digital.
Akhir kata, terima kasih banyak kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampai berjumpa lagi di acara Aftek selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sati, Pak Taufik, Pak Thomas, Mas Bowo, Terima kasih semua. Terima kasih banyak. kasih banyak. Terima kasih semuanya. Oke, pamit. Bu. Pamit Iya, live Pak, ya. terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Ya, Makasih banyak Mas Bowo. Bu Sati, terima kasih. Pamit juga keluar dulu ya. Makasih Pak Terima kasih Thomas. Frida Makasih semua, Pak Mas Taufik Hasan. semua. Makasih. Izin live dulu, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Terima kasih Mas Hatta.